Saya di belakang supir nih jalannya. Supir buka pintu, setelah buka pintu dia masuk ambil barang, dia lompat langsung. Itu orang di mobil tanah, di ban mobil tanah kegencet. Teriak kesakitan minta tolong sama saya. Aduh, sakit. Jelas sekali bang, saya panggil supirnya. Bang, ada yang kelindes bang di mobil lu. Siapa bang? Ayo keluar dulu bang. Begitu keluar, nggak ada bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Capsule. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, kabarnya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah menghadirkan salah satu keamanan kawasan pergudangan yang ada di daerah dekat laut, utara barat sana tuh. Dan pergudangannya itu cukup mencekam sob. Dan kita udah menghadirkan tamunya dan beliau bakal bercerita tentang kisah pengalamannya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Ya siapa? Siapa namanya bang? Nama saya Muhammad Ilyas Sulaiman, biasa dipanggil Ilyas. Bang Ilyas. Iya. Oke bang Ilyas. Nah waktu itu bang Ilyas jaga gudang di mana nih bang? Saya jaga gudang di daerah Jakarta Utara. Utara. Daerah Kamal Raya. Dan gudangnya itu berapa hektar kalau boleh tahu bang? Kalau bisa dihitung ada kali rumah. Sekitar 2 hektaran. 2 hektaran ya. Luas juga berarti ya. Iya. Oke, dan waktu itu bang Ilyas jaganya siang atau malam? Waktu itu saya jaga malam. Malam. Tahun berapa nih bang? Tahun 2018. 18. Oke siap. Tahan dulu bang Ilyas ya. Iya. Sebelum ceritanya, seperti biasa kita kata syahadu dulu. Kesuksesan itu tidak datang secara instan, tapi melalui usaha dan doa. Tetap semangat, langsung aja kita gibah misteri. Gimana bang Ilyas kisah pengalamannya nih? Ya, awal sebelum saya jaga di pergudangan itu, saya kerja sama orang tua saya di Piber. Terus setelah saya nikah, berhentilah saya kerja. Nah, setelah anak saya lahir, kakak ipar saya ngajak saya kerja ke pergudangan itu. Oke, ini bagian apa nih? Security atau keamanan atau hansip? Keamanan. Oh, keamanan. Iya. Berarti bukan security bukan? Bukan. Ini keamanan kita masuknya. Gudangnya itu emang cukup luas dan gudang saya ini paling ujung gitu bang. Ya kita jaga berdua, satu shift itu sendiri. Yang satu di shift pagi, yang satu di shift malam. Shift malamnya itu kebetulan saya. Posisi gudangnya itu bang, belakangnya itu tanah kosong bang. Nah tembus ke ujungnya itu laut. Terus juga ujung gudang kita itu pembakaran mayat. Jadi kayak pembakaran mayat agama-agama Hindu-Hindu Cina gitu. Oh iya, thank you gitu ya. Seminggu saya kerja, itu saya cuman bolak-balik doang lah ngontrolnya. Dari gerbang pertama sampai ke ujung. Nah pas di malam Jumat itu, datanglah satu sopir kontainer di pukul 2 pagi. Setelah dia datang, saya tanya sama saya, abang mau kemana? Saya mau ke Blok F nomor 10 pak. Saya kasih masuk, saya persilakan. Setelah mobil kontainer itu parkir, supir itu lari ke saya. Saya tanya dong, kenapa bang? Ini bang, saya ngeliat anak kecil. Lah, di gudang ini emang ada mes bang, tapi nggak ada anak kecil. Bener bang, ada anak kecil lagi main bola, umur 4 tahun 5 tahunan. Loh, nggak ada anak kecil bang? Iya bang, saya tanya sama saya, kata dia. Dia lagi ngapain? Itu anak kecil nengok ke dia bang. Itu wajahnya tua, berjenggot putih, giginya bertaring, matanya merah. Nah, setelah itu anak kecil itu langsung melompatin pagar gerbang. Nah, logika anak kecil umur 5 tahun mana mungkin bisa lompatin gerbang. Iya sih. Nah, setelah ini supir ngomong sama saya,
Bang, saya tidur di tempat abang aja, di pos abang aja. Ya udah, silakan. Saya anterin supir ke mobilnya. Setelah saya dianterin ke mobilnya, saya di belakang supir nih jalannya. Supir buka pintu. Setelah buka pintu, dia masuk ambil barang, dia lompat langsung. Dia bilang ngeliat anak kecil lagi di dalam mobilnya. Ngeliat anak kecil lagi di dalam mobilnya. Nah itu, saya pun ya heran-heran juga. Mana bang, nggak ada apa-apa. Saya lihat sendiri, nggak ada apa-apa. Setelah itu dah saya ajak aja sama saya. Singkat ceritanya saya ajak sampai saya di pos. Sampai pagi dia selesai bongkar dia pulang. Nah Bang Ilyas, ini posnya ini gimana nih? Maksudnya ini kan pergudangan nih. Apa di luarnya atau emang Di luar dalam bang, gudang? di luar gerbang gudang. Oh, Jadi ini pos saya, ini gerbang, baru ke dalam gudang. Jadi posisi pos saya itu di luar bang. Singkat cerita, setelah supir mobil kontainer itu pulang, dah saya jadi biasa-biasa aja lah. Mungkin itu mah dia lagi ngantuk atau apa. Setelah 2 bulan saya kerja, di 2 bulan pertama itu saya bakar-bakar di depan. Bakar-bakar kayak kayu-kayu lah. Iseng kan jaga malam. Setelah saya bakar-bakar kayu itu, ngedenger suara rintihan perempuan. Suara rintihan perempuan nangis. Kayak kesakitan gitu bang. Saya dengerin nama saya. Sampai hati saya bilang, udahlah, di sini saya jaga, jangan ganggu. Saya nyari nafkah buat anak istri saya. Berhentilah suara tangisan itu. Saya lanjutin lagi itu bakar-bakarnya. Saya lanjutin lagi bakar-bakar sampah lah, kayu lah gitu. Di daerah pos saya gitu, dekat pos saya. Nangis lagi. Itu semakin kencang bang. Serasa dia tuh di samping saya. Kejadiannya itu jam 12 malam bang. Sama persis malam Jumat juga. Setelah dia kenceng nangisnya, saya nggak hirauin. Saya biarin aja. Nah, dia manggil saya bang. Yang nangis itu. Manggil nama saya. Kalau manggil saya doang, bang, mungkin saya nggak nengok. Manggil nama saya. Ilyas. Akhirnya saya nengok lah. Arah ke sebelah kiri. Depan gudang saya, kebetulan ada mobil tanah parkir di depan gudang saya. Di depan pos saya sekali tuh bang. Saya nengok, di sela-sela mobil itu, ada kepala hancur bang. Di tengah-tengah ban mobil itu. Itu awalnya saya lihat nggak ada apa-apa. Begitu saya dipanggil nama saya nengok ke arah itu. Di tengah-tengah mobil itu, kepalanya hancur. gila. Setelah saya ngeliat begitu, badan saya udah nggak bisa bergerak. Saya lemas di situ, bahkan sampai hampir pingsan lah kita. Bahkan nggak bisa jalan kita, ngerangkak sampai ke pos. Gila. Karena posisi udah lemas kayak pantau ngeliat kayak begitu. Itu pas Bang Ilyas ngeliat itu, orang-orang ada itu Bang? Itu aktivitas di gudang kita bang. Jam 10 malam itu pun udah nggak ada yang lewat. Udah nggak ada yang lewat. Saya ngerangkak jalan dari luar sampai ke pos. Itu saya langsung tiduran, kekurupan kain bang. Badan panas dingin, mata nggak bisa merem. Sampai saya ngerasain sakitnya 1 minggu bang. Karena habis ketemu kayak begitu bang. Jadi badan ini panas dingin, muka sampai pucat. Sampai bahasanya itu kita nggak bisa ngapa-ngapain lah badan. Nah setelah saya sembuh, saya masuk lagi bang. Setelah saya masuk lagi, aktivitas lagi biasa lagi. Saya di pos, ya nyantai-nyantai lagi lah. Namanya kita jaga malam kan, nggak ada aktivitas kan. Ya kita lagi ngopi, lagi nyantai, lagi ngerokok lah. Ada yang manggil saya di sebelah kiri saya. Karena kan sebelah kiri saya itu kan tanah kosong bang, tanah lapang yang gelap. Nggak mungkin dong ada orang yang di situ manggil saya. Saya nggak hirauin lagi. Karena saya udah pernah ngelihat itu bukan manusia yang manggil saya. Yang kejadian yang saya lihat di sela-sela mobil tanah itu. Akhirnya saya nggak hirauin lagi. Begitu saya masuk bang, saya putar badan kan ke kanan. Pas di kanan itu, wujudnya itu perempuan mukanya rata bang. Wujudnya perempuan mukanya rata. Tapi bukan berdiri, diselokan bang. Posisi saya duduk, pasti saya muter dong. Itu diselokan. Saya lihat di bawah saya sekali. Itu sampai saya mundur jatuh. Karena saking ketakutannya kita. Makanya pas begitu,
Kejadian pas lihat itu jatuh, saya langsung masuk ke dalam lari. Saya kunci pintu lagi, udah saya kekurupan lagi. Itu sepanjang saya jaga begitu. Nah, pas ngelihat setan muka rata itu, saya biasa aja. Nggak kayak yang pertama saya lihat. Yang di dalam yang di sela-sela mobil tanah itu, nggak kayak pertama itu. Saya ngeliat biasa-biasa aja itu. Cuman hati deg-degan aja gitu. Pas itu begitu ngeliat pagi, udah biasa aja. Lanjut. 3 bulan saya kerja. Nah, itu berarti selama kerja itu abang malam terus? Malam terus bang. Ini yang siang terus? Siang terus. Oh gitu ya. 3 bulan saya kerja di situ. Saya sampai nanya sama abang ipar saya, Kak, ini kok saya setiap malam ngeliatnya begini mulu. Kata ipar saya, udah biasa itu perkenalan diri. Karena memang di situ bang bukan gudang kosong, aktivitas paginya ada kayak pabrik furnitur, pabrik plastik, pabrik lampu di situ. Terus juga yang di ujung itu pabrik manggis. Nah, itu biasa aja bang, kalau di pagi itu ada aktivitas biasa kecuali kayak gudang kosong. Tapi begitu malam itu benar-benar mencekam bang. Karena udah gak ada aktivitas. Karena udah gak ada aktivitas. Mungkin dari jam 7 malam sampai ke jam 10 itu masih biasa aja lah karena masih banyak yang lalu lalang. Kalau udah jam 10 sampai ke pagi itu benar-benar mencekam. Kondisinya benar-benar mencekam karena udah gak ada aktivitas apa-apa. 3 bulan saya kerja masih bertanya sama abang ipar saya, sama diri saya juga. Kok saya jaga diginiin mulu, ada apa ini? Pas begitu, saya jaga lagi malam, jatuh lagi di malam Jumat lagi bang. Setiap saya jaga di malam Jumat lagi. Gimana tuh awalnya tuh? Nah, posisinya itu di depan sama mobil tanah lagi pada parkir. Itu mobil tanah ada yang parkir di samping pos saya. Sama, rintihan lagi. Rintihan, kesakitan. Tapi suaranya bukan perempuan bang, laki-laki. Kayak laki-laki. Suaranya itu keras di kuping. Saya sampai cari sama saya. Kata saya supir tanah lagi tidur. Begitu saya cari nggak ada apa-apa. Akhirnya saya balik lagi lah, ngopi lagi. Hilang suara itu, saya balik lagi ngopi lagi, main HP lagi. Kedengeran lagi bang. Dan ada suara, kalau tadi pertama kan saya dengarkan doang. Nah yang keduanya ini, aduh sakit. Jelas sekali bang. Sampai saya cariin sama saya. Saya puterin di parkiran depan tuh mobil tanah tuh. Dari ujung ke ujung saya cari sama saya. Ini di mana suaranya? Soalnya kenceng banget bang. Itu cuman saya doang yang denger. Jadi di dalam mobil pool tanah itu banyak orang tapi nggak ada yang dengar. Cuman saya doang yang denger. Itu banyak orang gimana? Banyak orang di dalam mobil pool tanah, di gudang pool tanah. Itu masih pada ya kayak pada karaokean lah. Cuman nggak ada yang denger suara itu. Suara itu jelas saya dengar sendiri. Akhirnya saya cari nggak ada juga. Udahlah, saya biasain aja lagi. Saya duduk lagi depan pos. Duduk di depan pos, saya main HP lagi. Semakin jelas bang suara itu. Begitu saya cari lagi, posisi ada di sebelah kiri, di bawah ban mobil tanah. Itu badan orang kegencet, palanya ngejerit. Padahal pertama saya cari nggak ada. Begitu saya cari lagi, itu orang di mobil tanah, di ban mobil tanah kegencet. Teriak kesakitan minta tolong sama saya. Saya kira itu benar orang. Saya panggil nih supirnya. Saya panggil supirnya. Bang, ada yang kelindes bang di mobil lu. Siapa bang? Ayo keluar dulu bang. Begitu keluar, nggak ada bang. Orang itu yang kejepit nggak ada? Yang kejepit itu nggak ada. Gila. Nah akhirnya saya sampai dibilang stres bang sama supir mobil tanah. Lu stres bang, gak ada yang mau gencet. Tadi ada bang ngejerit kesakitan. Aduh di sini sama gua. Minta tolong sama gua. Mana nggak ada bang. Serius, gua nggak bohong bang. Di sini orangnya. Pas begitu ini, udahlah. Dia karena nggak ngelihat apa-apa kan, dia balik lagi. Jam 1 kita balik lagi ke pos. Nah supir masih pada rame bang.
Masih pada karaokean di pool tanahnya, di gudang tanahnya, di gudang mobil tanahnya dia masih pada karaokean lah, masih pada ngumpul. Ya kenapa saya nggak beraniin diri buat duduk di depan pos lagi? Ya karena emang rame. Ya akhirnya ya udahlah saya duduk depan itu lagi. Karena memang yang saya lihat itu supir pun nggak ngeliat. Ya udah, akhirnya saya balik lagi ke situ. Setelah saya balik lagi dari kamar mandi, saya keluar lagi ke depan pos, duduk lagi bang, ngopi lagi, ngerokok lagi. Begitu lagi bang saya dengar suara rintihan lagi yang saya dengar. Saya bilang kan, kalau emang lu manusia, jangan ganggu gua kayak begini. Dan kalau emang lu setan, maksud lu apa? Ngegangguin saya kayak begini. Saya gituin bang, saking stresnya saya bang. Nggak denger suara kayak begitu. Akhirnya kan saya bilang begitu, hilang suara bang. Nah sampai pagi udah kita nggak ada suara apa-apa. Begitu menjelang pagi, saya pulang. Sampai di rumah, saya masih mikirin bang. Sampai saya cerita sama istri saya. Tadi malam ayah ngeliat ada orang kegencet di mobil tanah. Terus orangnya gimana ya? Kata istri saya. Pas begitu ayah panggil supirnya, yang kegencet itu udah nggak ada bun. Lah kok begitu? Kata istri saya. Saya juga nggak tahu. Saya ngomong begitu sama istri saya cerita. Nah jawaban istri saya bilang, udahlah jangan dipikirin. Mungkin itu mah karena lagi ada banyak pikiran aja. Dibilang sama istri saya, nenangin saya aja. Akhirnya ya udahlah, kata istri saya begitu, ya saya juga tenang lah akhirnya. Lanjutlah saya kerja lagi, aktivitas biasa lagi. Nah jam 2 pagian itu, saya lihat di semak-semak tuh ada orang bang, di dekat pohon beringin. Di pohon beringin itu ada warung, itu ada orang situ bang. Saya pikir, ini mah makhluk gaib lagi. Udahlah saya nggak heroin. Kok makin lama nggak hilang, makin jelas. Ini kayaknya orang kayaknya ini. Akhirnya memang di situ saya nggak punya penerangan, nggak punya senter. Saya paranin lah. Saya panggil, oi siapa lu? Dari belakang nyerang saya, nyabot saya pakai sajam. Berapa orang itu? Sekitar 4 orang. 4 orang? Iya. Gila, abang sendirian? Sendiri. Nah pas disabet kena di pundak saya bang. Itu baju saya sobek, tapi alhamdulillahnya badan saya enggak. Disabet sini, saya udah saya lawan dong. Nah begitu dia masuk lagi ke saya, ngasih pukulan lagi ke saya tangkis. Temennya dari samping kanan nyabet saya di sini. Sobek lagi bang. Tapi badan enggak. Jadi pas begitu dia nyabet saya lawan sama saya. Nah mungkin nggak tahu dia ngelihat saya disabet nggak apa-apa. Nah memang mungkin ada barang yang ada security juga dari mobil tanah keluar juga bang. Nah dia langsung kabur. Nah posisi saya masih sadar di situ. Posisinya masih sadar. Dia langsung kabur. Udah hilang begitu aja. Dia ngambil apa tuh bang? Alhamdulillahnya nggak ada yang ngambil bang. Nggak ada yang ngambil? Nggak ada yang ngambil. Alhamdulillahnya. Cuman setelah saya pulang, yang gantiin saya ini pergi. Dari situ nah dia balik lagi. Nah begitu saya balik lagi kerja ada kehilangan, rupanya yang gantiin saya jaga itu pergi dari situ, dia balik lagi bang. Yang jaga gimana nih? Yang gantiin saya jaga pagi. Oke. Abang ipar saya kan libur tuh di pasar itu. Nah digantiin lah sama temennya. Nah temennya itu pergi ke depan. Nah balik lagi tuh malingnya. Malingnya balik lagi. Iya. Kebetulan kan memang di situ kan ada hari libur lah, nggak ada aktivitas apa-apa kan. Balik lagi ke warung itu. Nah kebetulan dia punya warung juga lagi pulang kampung. Nah akhirnya dia balik lagi. Nah kehilangan gas LPG itu 6 biji bang. Rokok habis semua. Akhirnya saya dapat teguran lah dari atasan. Saya juga nggak bela diri dong, karena memang saya juga udah ketemu malingnya, udah berantem sama malingnya. Akhirnya saya bela diri. Ya udah, atasan kasih kesempatan lagi kerja. Lanjut kita kerja bang. Lanjut kita kerja. Tapi saya masih terpikirin bang. Mikirinnya itu kenapa kok badan saya ini dibacok, tapi nggak ngapa-ngapa itu. Celurit itu kan tajam bang. Celurit
golok itu kan tajam. Oke, mungkin pas lagi kena sedikit aja kali ya. Ya mungkin juga, tapi baju saya sampai sempat sobek. Oh, sampai. Luar dalam bang. Baju jaket lepis saya sobek, kaos saya juga sobek. Tapi alhamdulillah ya masih aman ya bang. Ya alhamdulillah Allah masih jaga saya, masih jaga badan saya. Ya udah akhirnya, mungkin saya masih mikirnya begitu aja lah. Allah masih jaga saya kali ini, Allah masih sayang sama saya. Karena emang saya nyari rezeki untuk anak istri saya. Nah lanjut lagi kerja bang. Lanjut kerja lagi, aktivitas lagi, kita jaga-jaga gudang lagi, keliling lah, kontrol, bolak-balik. Karena memang sudah tanggung jawab kita, walaupun hati deg-degan juga bang. Takut ngeliat lagi, kejadian gaib lagi, yang bikin jantung debar-debar gitu. Itu masuk ke 5 bulan saya kerja, kejadian lagi di minggu pertamanya. Itu saya keliling bang. Nah kebetulan di gudang F nomor 10 itu gudang doang, nggak ada aktivitas, cuman gudang penyimpanan barang doang. Itu ada pohon pisang bang. Pohon pisang yang sengaja ditumbuhin sama orang yang punya gudang itu. Itu ada semacam sesajen. Oh, di pohon pisang itu? Di pohon pisang itu. Saya baru tahu setelah saya nyium bau menyan. Saya paranin nama saya, kok ada kembang, terus juga ada dupa menyan. Akhirnya udahlah biar saya bilang aja, itu mungkin buat yang penunggu situlah. Akhirnya begitu saya ke depan, keliling lagi sampai ke blok F20. Sampai ke F20, saya balik lagi ke depan bang. Itu di sela-sela pohon pisang itu putih-putih bang. Saya kira kan kain kan, tapi saya penasaran. Saya paranin bang sama saya, kok ini kayak bukan kain. Karena memang saya nggak ada penerangan, saya deketin bang. Begitu saya deketin, hilang. Kain putih itu hilang, terbang ke atas. Yaudah dong, udah biarin aja lah. Saya tinggal lagi, saya balik lagi ke pos. Sekitar jam 1-an saya balik lagi keliling. Di situ lagi, di pohon pisang lagi, ada kain putih lagi bang. Begitu saya deketin lagi, saya penasaran kan, ini apa sih? Kok tiba-tiba terbang? Tadi pertama saya temuin, akhirnya saya deketin sama saya, itu pocong. Matanya hancur, mukanya pada melepuh. Itu benar-benar jelas di depan muka saya. Setelah ngeliat pocong, saya lompat dong. Nah tiba-tiba dia ngeludah bang, ngeludah di sendal saya. Di sendal saya dia ngeludah, sendal saya langsung kayak kena air keras, melepuh, ngebul. Akhirnya begitu ini saya paranin lagi sama saya, langsung hilang lagi. Setelah saya mundur jauh kan, saya paranin lagi sama saya, hilang lagi, terbang lagi ke atas. Kata saya, ini kenapa? Kok pedupaan ini ditaruh? Ada dia. Kemarin saya keliling gitu, selama saya kerja belum pernah ngeliat dia. Ini ada dia, pocong ini. Itu sendal abang gimana tuh? Itu sendal bolong bang. Bolong. Gila ya. Dan baunya itu bau bangke bang, bau bangke mayat manusia gitu, bau banget bang. Sampai sendal saya buang sama saya, karena bau banget. Saya udah nggak tahan baunya, saya buang aja sama saya. Akhirnya balik lagi saya ke pos, ngelihat sendal juga udah melepuh kan. Waduh ini kayaknya udah bukan, ini bahaya ini. Akhirnya saya nggak baik-baik lagi bang, nggak balik-balik lagi ngontrol. Di malam itu. Abang langsung kemana tuh? Saya langsung ke pos lagi. Langsung ke pos lagi, kunci gerbang, udah kita langsung tidur. Pagi lah. Begitu pagi, saya ngomong sama abang ipar saya. Bang, saya mau ngeliat ini bang. Apaan? Itu pocong. Di mana? Oh no, nomor 10, blok F. Terus gue ludahin bang. Lah, kena nggak lu? Enggak, kena sendal saya bang. Terus sendal lu mana? No, comberan bolong. Diangkat sama dia. Dia cium, sama saya nyium bau mayat. Dia juga sama nyium bau mayat. Masya Allah kata dia, ini bau banget bangke ya. Udah jangan dipakai lagi. Untung nggak kena lu katanya. Makanya bang, sendal saya aja bolong, gimana saya kalau kena ludah dia.
Itu bener-bener nyata bang, diludahin. Setelah saya mundur jauh, lompat kan, karena kaget kan ngeliat muka dia. Saya lompat, diludahin sama dia. Pas banget jatuhnya di sendal saya. Untung gak kena jari saya. Itu sendal melepuh kayak kena air keras lah. Ngebul. Nah, begitu singkat saya udah ngomong sama abang ipar saya. Malam itu saya jaga, ditemenin sama abang ipar saya. Karena kan abang ipar saya penasaran dong. Saya cerita begini mulu kok pengen tahu lah. Akhirnya dia ngerasain jaga berdua sama saya. Sampai saya dibilang, udah jam 12 malam saya suruh pulang. Nah setelah abang ipar saya jaga gak ada apa-apa bang. Aman-aman aja. Gak ada yang namanya kelampak setan inilah itulah. Nah mungkin kalau abang ipar saya juga udah lama juga mungkin. Nah dia juga udah 2 tahun lah setelah saya masuk. Saya baru masuk, dia sudah 2 tahun di situ juga. Jadi mungkin udah lama juga. Setelah abang saya jaga, semalaman itu gak ada apa-apa. Saya tukar sip sama abang saya. Semalaman itu gak ada apa-apa. Akhirnya saya balik lagi dong jaga besoknya. Pas malam Jumat lagi, di minggu kedua, ketemu lagi bang sama si pocong itu. Cuman bukan di pohon pisang itu, di depan pos saya. Ceritanya saya lagi dalam pos, lagi main HP, lagi ngopi. Itu habis saat Isya, saya dalam pos. Sampai jam 10 malam, saya di dalam pos aja tuh. Jam 11, teng, itu ketok-ketok pintu saya. Saya buka, sama saya, nggak ada orang. Saya tutup lagi dong. Terus begitu terus. Saya buka lagi nggak ada orang. Sampai saya kesel, saya intip dulu jendela. Nggak ada orang juga. Saya buka, saya masak air dulu nih. Sebelum saya buka, saya masak air dulu biar panas nih air. Saya siram kalau emang ada orangnya. Diketok-ketok lagi bang. Saya siram dari jendela bang. Begitu saya siram, pocong itu lagi bang. Posisinya itu kepala dipentokin ke pintu. Jadi kayak orang ngetok-ngetok. Begitu saya siram dia nengok. Pocong itu lagi. Langsung saya tutup jendela. Saya tutup jendela, saya tidur lagi langsung di situ. Begitu saya tidur di samping saya bang. Gila. Akhirnya saya ngabrit langsung di situ. Saya langsung di luar gudang. Begitu saya udah ketakutan main HP, udah ngebelin abang ipar saya buat suruh datang gitu. Akhirnya dia ada lagi di samping saya. Si pocong ini? Iya, duduk di samping saya. Saya lagi nungguin telepon diangkat sama abang ipar saya. Dia tahu-tahu di samping saya lagi. Akhirnya saya lari dari gudang saya jaga sampai ke depan jalanan. Saya tinggal di gudang. Saya minta teman kan, jadi teman di situ. Teman saya akhirnya ngikutin saya lah. Teman yang biasa nongkrong di situ, di daerah Kamal lah. Jadi teman saya panggil sama saya buat temenin saya, teman saya di situ. Teman saya pun sama bang, ngeliat di situ juga. Saya lagi di depan, lagi ngopi depan pos. Itu pas jam 2 malam. Dia tuh lompat dari ujung gudang sampai depan pos. Dia kira itu apa? Kok kayak ngayang-ngayang begitu awalnya. Begitu kena sinar lampu hilang. Nah begitu gelap lagi kelihatan lagi itu kain putih lompat-lompat. Sampai dia manggil saya. Yas. Kenapa? Ada lompat-lompat. Di mana? Itu dalam gudang. Akhirnya saya lihat dong. Nggak ada lah. Serius tuh. Jaraknya ada kali mah 2 meteran. Dia lagi berdiri tuh udah ngelompat. Saya lihat lagi nggak ada. Ya udah dong. Saya bilang udahlah. Karena awal saya ngajak dia, saya nggak cerita kalau saya ngeliat setan. Saya bilang saya iseng aja gitu. Begitu kita bareng-bareng lagi bang, bakar-bakar lah. Di situ kita masak Indomie bareng sama teman saya. Setelah lagi masak Indomie, mantang lah Indomie. Lagi makan Indomie bang. Tiba-tiba saya duduk makan Indomie di dalam, dia duduk di depan pos. Itu ngejeglek bang, duduk di depan dia. Apaan tuh? Pocongnya. Itu Indomie dipegang sama dia sampai nggak getar bang. Saya bilang kenapa lu? Tuh depan gua kata dia. Apaan? Kagak ada apa-apa. Di depan gua mukanya hancur banget. Apaan? Pocong. Akhirnya saya ajak ke dalam. Saya tarik aja sama saya. Tuh badan dia nggak bisa gerak. Udah, saya tarik, saya kunci pintu. Udah saya tidurin. Mukanya pucet bang. Mukanya pucet.
Akhirnya begitu pulang pagi dia langsung menggigil. Kadang lihat si pocong itu. Cuman bagusnya untungnya dia nggak diludahin. Sama kayak waktu lagi pertama saya. Gila, jahil banget tuh pocong. Akhirnya begitu ini saya ngomong lagi sama abang ipar saya. Nah teman saya juga cerita, yang ngeliat itu, yang ngeliat pocong itu pun cerita sama saya, sama abang ipar saya. Barulah abang ipar saya percaya. Akhirnya dia bilang sama saya, udah ngajiin aja di pos, biar dia nggak gangguin lu lagi. Akhirnya kita ngajiin di pos, sajen itu kita kumpulin, kita buang. Sajen yang di mana? Sajen yang di pohon pisang itu. Karena kalau kata abang ipar saya, itu ngasih makan dia. Ya udah kita kumpulin sama kita buang. Setelah malam saya habis ngajiin, itu malamnya jam 12 malam saya keliling bang. Ada lagi di pohon pisang. Itu nggak ditaruhin karena yang punya gudang itu datangnya tuh setiap setahun sekali. Dan kalaupun datang supirnya doang buat ngambil barang. Karena itu buat penyimpanan gudang doang, gudang penyimpanan doang bang. Nah itu pedupaan ada lagi, dupa yang sama saya buang. Sajenan yang sama saya buang. Dan piringnya pun sama. Piring kembangnya sama. Piring bebuahannya sama. Piring rokoknya sama. Sama dupanya pun sama. Itu saya sampai kaget. Akhirnya saya balik lagi kan ke gudang saya. Ke pos saya. Saya ambil HP, saya telepon abang ipar saya. Saya takut kejadian lagi dong. Yang waktu pertama pocong itu ngeludahin saya. Saya telepon abang ipar saya. Bang, kenapa? Ada lagi? Apaan? Sajennya? Udah biarin amat. Jangan dihirauin. Udah lu sholat malam aja. Akhirnya saya sholat malam bang. Sholat malam itu di belakang saya punya makmum. Kondisi logika pos itu kayak kotak doang bang, kecil. Posko security mana gede sih? Kecil doang kan? Sepetak gitu. Cuman buat sendiri doang bang. Saya sholat bang, sholat malam. Itu di belakang kayak ada yang jadi makmum. Saya baca Al-Fatihah, ada yang jawab amin. Saya Allah Akbar, di belakang Allahu Akbar. Begitu atahiyatul terakhir ke kiri, itu di depan muka saya sekali, pocongnya. Dia lagi. Itu saya sering ketemu dia terus. Kalau lagi keliling, terus kelebatan ngeliat dia, tato hilang. Ketemu dia tuh, digangguin dia terus. Akhirnya pas begitu ini abang ipar saya bilang, udah kita ke pohon pisangnya, kita ngajiin bareng. Pohon pisang yang ada sajen itu? Iya. Akhirnya kita ngajiin bareng di pohon pisang itu. Tiba-tiba dupanya itu keluar api, kayak api bakar kayu lah, keluar api. Dan baunya itu bau anyar. Api itu bau anyar, bukan bau menyan, bukan bau anyar. Nah begitu saya ngaji berdua sama abang ipar saya, udah dibiarin aja api itu muncul. Saya sempat kaget juga dong. Pas begitu saya ngaji terus saya ngajiin baca Yasin berdua sama abang ipar saya, meledak lah. Nggak tahu itu apa, di atas ujung pohon pisang meledak. Maksudnya dar gitu? Iya, kayak gimana sih petasan begitu. Dar meledak di atas tuh pohon pisang. Pas meledak begitu, hilang itu api yang didupa itu langsung mati, langsung redup. Dan dupanya pun pecah. Kata abang ipar saya, udah nggak ada, udah tenang, udah nggak ada pocong itu lagi. Setelah saya ngaji di situ sama abang ipar saya, nggak ketemu dia lagi tuh bang, selama saya jaga. Singkat cerita, saya aktivitas terus di situ, nggak ketemu apa-apa lagi. Sampai karyawan pun yang tadinya nggak mau masuk malam jadi ada yang aktivitas malam juga. Nah di aktivitas malam itu juga sama. Cuma setiap malam Jumat libur bang. Karena karyawan pernah ada yang cerita sama saya, kenapa nggak ada aktivitas malam bang? Di situ ada mes bang. Di situ ada mes. Kenapa udah nggak ada aktivitas malam lagi? Di situ karyawan pernah digangguin sama penunggu situ juga. Sampai salah satu karyawan bibirnya menyon dan keluar cairan nanah di kemaluannya. Menyon gini?
Iya, Itu maksudnya. kayak orang setruk gimana sih? Oh iya, Kayak orang setruk. gitu ya. Itu digampar bang, katanya. Posisi lagi tidur. Karena dia itu pas sebelum tidur itu mabok dulu bang. Minum minuman dulu. Akhirnya penunggu situ nggak suka, digampar lah dia. Bibirnya menyon. Serem banget ya. Kalau yang satunya lagi, yang di Kemalu anak keluar nanah itu dia katanya ngeliat perempuan cakep bang. Ya akhirnya dia bersetubuh lah sama perempuan itu. Setelah dia bersetubuh, besok paginya dia mau buang air kecil keluar nanah. Darah campur nanah. Aduh. Akhirnya itu sebelum saya jaga di situ bang. Sebelum saya jaga di situ ceritanya. Nah akhirnya dia nggak ada aktivitas malam lagi lah. Dan nggak ada yang tinggal di mes. Makanya pas begitu saya jaga itu nggak ada sama sekali manusia. Kalau malam Kosong gitu ya. iya nggak ada aktivitas sama sekali bang. Kita masuklah ke 8 bulan kita kerja di situ. Di minggu kedua bang, di malam Jumat juga, jam 12 malam saya duduk di depan pos. Tiba-tiba dari pertigaan saya arah mau ke gudang saya, itu ada gede kan, saya kira mobil. Begitu deket sama lama-lama sampai ke depan saya, itu ular bang. Ular. Segede pala pusuk. Badannya kayak pusuk. Truk pusok maksudnya. Iya, badannya kayak pusuk. Itu ular warna putih bang, ular kobra. Itu sampai saya nggak bisa bergerak bang. Begitu dia di depan saya langsung bercagak. Langsung palanya bersendok. Di depan pala saya sekali. Itu badan saya nggak bisa bergerak, mata saya nggak bisa merem. Melek begini melotot. Pala nggak bisa bergerak, badan gemeter. Kaki juga udah nggak bisa ngelangkah bang. Mau lari kayaknya susah. Sampai saya pingsan di situ bang. Pagi-pagi sampai dibangunin sama karyawan. Saya di depan pos bang. Dibilang sama karyawan, bang kenapa tidur di depan pos? Nah, saya nggak cerita. Padahal itu saya ketemu malam pingsan ketemu ular itu. Siapa yang nggak takut bang ketemu ular segede barang pusok? Gila, jam scare itu mah bang. Itu palanya di depan muka saya bang. Dan Ngejengak palanya begitu. nggak sadar kalau lu pingsan bang. Nggak sadar bang. Kita pingsan, bangun-bangun pagi. Dibangunin sama karyawan. Begitu saya dibangunin, saya nggak cerita. Saya masih mikirin aja di rumah. Akhirnya udahlah sebodoh aja lah. Karena yang lalu-lalu begitu juga kan. Tapi pas kejadian itu bang, sama bang. Saya meriang juga bang. Badan panas dingin. Nyampe rumah. Itu 2 minggu saya nggak masuk. Akhirnya dipanggil orang pintar. Dikasihlah kita air dari orang pintar. Dia bilang ini mah kaget. Karena ngelihat yang penunggu di situ. Penunggu aslinya. Nah rupanya ular itu penunggu aslinya bang. Penghuni gudang. Raja daripada jin-jin di situ. Itu rajanya bang. Dari penghuni semua di situ itu rajanya. Karena itu yang di penunggu. Karena kan di belakang gudang kita laut bang. Itu penunggu lautnya. Tuh. Gila, apes banget loh bang. Nah akhirnya selang sampai kita 9 bulan ya bang. Kejadian lagi bang. Ini yang bikin kita sama juga nggak bisa ngapa-ngapain bang. Di pertigaan itu juga arahnya. Dari pertigaan itu arah ke kita. Itu saya ngeliat orang badannya gede tinggi bang. Itu bawa teng-tengan. Saya kira kantong kresek bang. Itu saya lagi duduk depan pos lagi nyantai juga. Karena kita masih jam 12 malam juga kan. Sama kejadian juga malam Jumat juga. Nah akhirnya itu saya perhatiin dari jauh sama saya bang. Dia bawa teng-tengan. Orang bawa teng-tengan tuh badan gede tinggi. Kok kayak bahasanya tuh kalau kepala kan kelihatan kan bang. Ini datar aja gitu. Makin deket. Jarak 10 meter itu kelihatan sama saya. Kok itu nggak ada kepalanya? Begitu udah deket lagi. Pas di depan saya itu yang diteng-teng bukan kantong plastik bang. Kepalanya dia bang. Mukanya udah hancur di kepala. Mukanya dia itu udah hancur. Hancur? Darah di sini berceceran. Dan Iya merinding gua. yang kepala buntung itu pakai baju Belanda bang. Itu di sininya putih bajunya, darah semua bang. Itu badan saya sama, nggak bisa bergerak sama sekali. Kaki gemeter, mata nggak bisa melek, nggak bisa merem, melotot aja ngeliatin dia. Kepala nggak bisa bergerak,
tangan gemeter, pingsan di situ juga bang. Pingsan lagi? Pingsan di situ juga. Gila sih, serem banget nih. Itu yang buat saya paling serem di antara yang lainnya. Karena itu yang benar-benar buat saya nggak bisa bergerak sama sekali. Dua makhluk itu. Ular sama yang tadi ya? Sama yang kepala buntung. Dan nggak taunya juga itu dua-duanya rajanya di situ juga. Raja penunggu di gudang itu. Kata siapa tuh? Itu kata sesepuh di situ yang saya ceritain. Oh iya. Sesepuh yang udah pernah jaga di situ, sesepuh juga di daerah situ juga, atau yang sebutannya kepala gudang, kayak mandor lah gitu, mandor. Nah, saya ceritain sama saya dari awal saya kerja pernah ngeliat ini, ngeliat itu, ngeliat ini, ngeliat itu, dan rupanya yang saya ceritain di ujungnya yang saya lihat ular badannya gede banget kayak busuk, warnanya putih, dan sama orang yang kepalanya buntung itu dibilang itu dua itu yang jadi rajanya di sini. Nah terakhir saya ketemu dia lagi bang, si kepala buntung itu datengin saya lagi. Awal ketemu dia cuma lewat doang, tapi terakhir dia bilang sama saya jaraknya 1 meter. Tapi dia ngomong sama saya, palanya ngomong sama saya. Dia bilang, jaga baik-baik tempat saya. Jangan pernah kotorin tempat saya. Ini tempat tinggal saya sebelum kamu tinggal ada di sini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma diem, nganggut. Nggak bisa ngomong apa-apa. Mulut kayak dikunci, mata pun nggak bisa merem. Saya pengen nggak ngelihat gitu, biar merem aja gitu nggak ngelihat. Nggak bisa bang. Mata tuh mau tegar begitu ngatin dia. Badan gemeter, kaki nggak bisa bergerak bang. Dia pesan seperti itu doang. Dia bilang, jaga tempat saya, jaga rumah saya. Ini rumah saya sebelum kamu tinggal di sini. Setelah itu saya selesai, udah berhentilah, resign lah di situ. Berapa tahun abang di situ? Saya udah 1 tahun bang. 1 tahun? 1 tahun, dan selama 1 tahun pun itu udah digangguin terus. Akhirnya kita udah nggak kuat nggak usah lanjutin. Jaga malam terus lagi ya? Iya. Gila sih. Nah nih Bang Ilyas, abang ipar Bang Ilyas kan lebih senior nih 2 tahun sebelumnya ya. Nah dia sendiri pernah nih Bang, semenjak jaga di gudang itu pernah digangguin atau pernah ngelihat sosok apa gitu? Ya kalau dia pernah ngelihat yang sosok yang terakhir saya ceritain itu. Apa tuh? Kepala buntung. Sama ular itu. Sama itu doang berdua. Dan dia gimana? Pingsan juga atau gimana? Sama, ekspresinya sama saya. Nggak bisa bergerak. Cuman dia nggak sampai pingsan. Dia nggak bisa bergerak sama ekspresinya sama saya. Ngotot, tegang, nggak bisa bergerak. Masih ngeliatin dia aja posisinya. Gila, kaget banget itu, parah sih. Iya. Gak kebayang, anjir sendirian. Iya, udah gitu juga. Siapa sih yang kuat ngeliat pala buntung sampai di depan kita sekali ngeliatnya. Benar. Kalau untuk supir truk sendiri itu Bang, supir truk itu yang Abang Ilyas ngelihat ada orang yang di kolong roda itu ya, ban, sempat nanya, lu abis nabrak siapa lu atau gimana gitu? Itu sempat saya tanya sama saya, Bang, emang mobil pernah nindas orang? Iya Bang, pernah Bang. Tapi bukan nama saya. Itu udah lama Bang. Udah sebulan yang lalu. Itu supirnya juga bukan nama saya. Yang bawa orangnya udah keluar Bang. Dia pindah ke PT sebelah. Sama supir tanah juga Bang. Gila ya. Tuh, karena kata saya ceritain kan yang saya lihat di mobil dia. Ah, masa Bang? Iya, emang yang gue lihat itu. Saya gituin kan. Kalau itu saya juga pernah ngerasain Bang, cuma ngerintihannya doang. Sampai setirnya itu nggak bisa muter sendiri Bang. Dia cerita sendiri. Waktu lagi dia ngambil tanah, itu setirnya bergerak sendiri. Dan ngedengar suara rintihan itu juga. Makanya supir itu bilang gila sama saya, dia bilang begini. Makanya lu gue bilang gila. Karena gue kira lu gak ngelihat, ternyata lu ngelihat sendiri. Makhluk-makhluk yang ada di mobil gue. Yang pernah kelindes sama mobil ini. Jadi dia kayak nutup-nutupin gitu iya, ya? Makanya dia bilang saya gila Bang. Rupanya dia tuh nutupin juga. Karena dia juga pernah ngerasain juga.
ya memang benar adanya gitu. Yang saya lihat itu ya bukan manusia yang pernah dilindas sama mobil itu. Ngilu. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Inas ini. Kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, balik lagi ya, namanya keamanan atau security atau hansip atau yang tugas malam lah ya. Kalau nggak ngelihat setan, ngeliat maling atau nangkep maling ya. Ya, tugas yang penuh dengan resiko ya. Apalagi Bang Ilyas ini jaga sendirian sob di tengah gudang yang besar gitu kan, dan jaga sendirian. Emang sih di pabrik dekat rumah gue juga sama, ada pergudangan dan jaga bener-bener sendirian, gokil. Dan itu saya manggilnya itu abah karena udah umurnya udah 60 tahun dan dia jaga itu dari umur dia katanya 24 tahun kalau nggak salah ya, dan sampai sekarang masih jaga. Dan banyak kisah pengalaman horornya. Dia bilang, gue udah gak takut sama setan karena setan teman gue gitu ya. Asal malam gue udah gangguin, oh jangan ngobrol, dia yang kabur setannya. Cuma kalau kita ditongolin kayak gitu ngeri juga cok gitu. Ya balik lagi sih, setiap kerjaan pasti punya resiko ya. Dan juga teman-teman di rumah juga mungkin ada yang kerjaannya di jalan, pasti punya resiko juga. Bahkan yang kerjaannya rebahan tuh punya resikonya nyaman di kasur. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Ilyas ya. Bang. Oke, dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.